Pamasi Media, reach the world. Shalom, Shalom semua. kita berada di Sabat yang ke-10. Ya, Saya bersama dengan anak saya hari ini pada Sabat ini dalam siaran Pamasi Media. Anak saya Dev nih. Dev, ya. masihkah Dev ingat kita pernah membuat satu siaran Pamasi Media yang mana pada waktu itu kita berjalan dari rumah menuju ke studio. Masih ingat? Coba ingat kembali apa tema siaran Pamasi Media pada Sabat tersebut. Oke. Kita berjalan dari rumah, kita sengaja berjalan tidak menaiki kereta semata-mata untuk tema tersebut. Oke, kalau refresh balik ingatan pada waktu itu, Ya, tema ada berkaitan dengan berjalan berjalan bersama dengan Yesus. Yesus. Tepat sekali. Ya, secara spontan saya mengimbas kembali kebersamaan saya dengan Dev dalam satu siaran Pamasi Media yang berkaitan dengan tema berjalan bersama dengan Yesus. Apakah ini berjalan bersama dengan Yesus, Dev? Oke, baiklah. Berjalan bersama dengan Yesus, takrifannya adalah kita boleh katakan melangkah dalam iman, Melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Ya, maksudnya kita hanya fokus dalam perjalanan hidup kita hanya pada Tuhan. Jadi Sabat ini kami memperkenalkan sekali lagi satu tema yang dibawa di siaran Pamasi Media untuk Sabat ke-10, yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pamasi Media pada Sabat ini. Sabat yang ke-10. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, selamat hari Sabat, Dev. Selamat hari Sabat semua. Dan kepada Anda yang berada di mana juga Anda berada di Sabat yang ke-10. Namun begitu, Dev, kita mengucapkan takziah buat seisi keluarga Pastor Eugene. Ya. Pada masa kami buat rekaman pada hari Kamis, esok hari Jumat, Pastor Eugene akan mendiang Pastor Eugene akan dikebumikan di Kampung Mongis, Tenggilan. Jadi takziah dan semoga semua keluarga mereka, Dev, akan Mendapat kekuatan dari surga. Jadi sekali lagi selamat hari Sabat. selamat hari Sabat semua. Kita perkuatkan iman kita. Tema Sabat ini adalah berjalan bersama Yesus. Dev, saya tanya Dev, secara spontan ya. Kalau Dev berjalan ikut dari suatu tempat dalam hutan,
Deb berada di belakang. Siapa fokus Deb semasa berjalan? Orang yang di hadapan. Orang yang di hadapan, Ya, sudah tentu itulah orang di fokus hadapan. saya. Ya, saya pun teringat masa dato kamu bawa dari jalan masuk hutan. Saya tidak mau ketinggalan. Sebab kalau ketinggalan, susah saya mau kejar. Saya takut sesat, jadi saya hanya fokus kepada orang yang ada di hadapan Ya. supaya tidak tersesat. Demikian juga kalau Kita berjalan dengan Yesus. kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Tuhan saja supaya kita tidak akan tersesat. Demikianlah caranya untuk kita. Satu tips agar kita tidak tersesat. Dalam dunia ini. Ya, bab dunia ini banyak Pencobaan. ya. Jadi terima kasih. Mari kita menikmati sebuah lagu. Lagu yang akan kita nikmati yang pertama sekali pada saat ini adalah Berjalan ke Surga bersama Keluarga. Lagu ini masa tema dulu, Deb, juga telah digunakan. Jadi oleh karena tema yang sama, mari kita mengulang lagi lagu ini yang disampaikan oleh siapa? Oke, lagu ini disampaikan oleh keluarga Pastor Justin. Ya, Pastor Justin Ginsut bersama istri dan anak-anak mereka. Jadi mari kita menikmati Berjalan ke Surga. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga
kasih kami kekal. Berjalan bersama keluargaku, satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Amin. Amin. Amin untuk lagu daripada keluarga Pastor Justin. Mari kita berjalan ke surga. Bagaimana, apalagi tips rasanya, Deb, supaya kita boleh sampai ke surga? Oke, baiklah. Tips yang kedua untuk kita berjalan bersama dengan Yesus adalah kita look up kepada tokoh. Kita ada contoh. Ya, tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab. Siapa maksud kamu dalam Alkitab? Oke, kita boleh ambil satu tokoh adalah Henok. Oke, saya ada lagu. Kalau Henok, ada satu lagu dalam LP Mai yang bertajuk dalam LP Mai 179 yang bertajuk Beri Aku Jalan Sertamu. Kalau saya nyanyi sedikit deh. Beri aku jalan sertamu seperti Henok waktu dulu. Maksudnya, walaupun sumbang sedikit kan, bukan sedikit, sumbang banyak. Maksudnya dalam lagu itu kita menjadikan Henok itu sebagai kita punya contoh, idola dalam kerohanian kita. Karena Henok adalah seorang hamba Tuhan yang sekarang ini berada di mana? Di surga. Di surga. Mungkin ada yang dia mau tambah sedikit. Oke, Henok ini dalam Alkitab merupakan laki pertama yang disebut sebagai suci dan taat kepada Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Puji Tuhan. Dan Deb, pada sabat ini kita punya pembicara khotbah kita di Pemasih Media membawa firman Tuhan tentang Henok juga. Wow. Jadi kita akan belajar tentang Henok, bagaimana kesetiaan Henok berjalan bersama Yesus dan harus menjadi contoh teladan bagi kita semua supaya kita pun boleh sampai ke surga. Amin. Jadi mari kita menikmati lagu yang kedua. Oke, lagu ini disampaikan oleh pasangan adik-beradik. Oke, yang bertajuk lagu yang banyak orang suka mendengarnya, Yesus no Sendihon. Bermaksud dalam kehidupan kita harus bersandar kepada Yesus untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Mari kita menikmati Ibana dan juga Ivan untuk lagu Harus Sendihon. Dipersilakan. Roma, pemagunan diti.
Yesus nasandihan, harasandihan, nagitan balur, Yesus kasasari karena memelui. Ay sokaiya, sinanang Daud, pada ketemu Yesus nasandihan, harasandihan, nagitan bayut, Yesus kasasari karena memadui. Ay sokaiya, sinanang Daud, kada ketemu Yesus nasandihan, kada ketemu Yesus nasandihan. Amin. 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 Puji Tuhan, dengan lagu yang kedua adik Ivana dengan Evan. Ya, semoga ada lagu lagi dan yang akan dinyanyikan oleh dua adik beradik ini. Kita minta agar ayah dia, Marceli Loren, untuk menyediakan lagi video-video rohani untuk jadi berkat kepada orang lain. Jadi, ya, kita bercerita tentang berjalan bersama dengan Yes. Yesus. Tapi bukan senang kan berjalan bersama dengan Yesus. Sebagai orang muda, saya sebagai ayah, kita sebagai jemaat, bukan senang untuk tetap berjalan bersama Yesus. Karena ada yang boleh mengalihkan kita punya pikiran, fokus kita. Jadi macam mana tuh, Dep? Oke. Kita berpikir kita sebagai orang yang di depan orang sekeliling kita. Jadi kita seperti kita membawa satu terang ya kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain juga akan dapat berjalan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan kita juga. Maksudnya kita ada satu tugas besar kan, membawa cahaya. Maka kita perlu mengabaikan perkara-perkara yang mengalihkan perhatian kita pada Yesus. Ya, kebetulan berita misi sahabat ini, kita akan mendengar nanti kisah Beba. Okay? Dia adalah seorang pemain basketball, pemain utama. Tetapi masalahnya, dia harus memilih sama ada bermain basketball bola keranjang atau hari Sabat. Tapi akhirnya dia memilih untuk tema kita. Dia memilih untuk tetap mengikuti Yesus. Amin. Kita akan menikmati cerita ini, Dep. Dalam cerita misi pada Sabat ini, saya pasti ada yang menonton siaran Formasi Media pada Sabat ini, pasti ingin tahu cerita misi pada Sabat ini. Jadi kita fokus kita kepada Tuhan. Jadi lagu yang seterusnya, Dep. Baiklah, lagu seterusnya kita akan dengar daripada Choir Belia Kudus, dan tajuk lagu adalah Carry the Light. Macam apa yang kita cakap tadi, membawa terang. Ya. Karena bila kita mengikuti Yesus, kita membawa terang. Jangan biarkan terang kita itu malam dan terpadam. Harus menyala sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi mari kita menikmati. Persilakan. Choir Belia Kudus. Oh, for all the dying.
Amin. Puji Tuhan dengan lagu yang disampaikan oleh Choir Belia Puhus. Nampaknya dia pun ada dalam Ya. video itu. Jadi puji Tuhan, semoga Choir Belia Puhus akan terus aktif ya. Jangan padamkan lampu, jangan padamkan cahaya itu pada diri kita masing-masing. Ya, sebagai orang muda, saya nampak dalam Choir Belia itu orang-orang muda. Apa cabaran orang-orang muda supaya terus bisa berjalan bersama Yesus? Oke. Cabaran? Cabaran, ya. Baiklah, cabaran sebagai seorang orang muda, kita boleh lihat dari berbagai aspek. Salah satu dia adalah dalam aspek pendidikan. Seperti saya sendiri, saya menghadapi cabaran dalam macam si Beba tadi. Ada event sekolah yang jatuh pada hari Sabat. Ya, jatuh pada hari Sabat. Dan itu membuat saya dalam satu dilema. Antara lain mungkin? Oke. Contoh yang lain, cabaran orang-orang muda. Dan cabaran orang muda juga kita boleh lihat dalam aspek memilih pasangan. Ya, tepat sekali. Sebab ada yang belajar agama. Gitu. Pastor-pastor sebenarnya suka kalau belia-belia kita ini bergabung dalam satu acara yang besar. Contohnya di Dantai, Pathfinder P, Kempori, dan ya sebenarnya itu peluang untuk orang-orang muda saling kenal. Jadi ya sepatutnya kita gunakan peluang itu untuk mengenali ramai teman-teman di luar sana, khususnya buat orang-orang muda, supaya mana tahu kan, terbuka hati kepada seseorang yang seiman. Amin. Jadi kepada Dave, semoga berjumpa yang seorang yang seiman, supaya ayahmu di sini merasa gembira. Jadi demikianlah kita mempunyai banyak cabaran. Jadi kita perlu berdoa selalu. Kan apalagi Dave selain berdoa? Selain berdoa, kita juga boleh membaca Alkitab. Yes, itu sudah pasti. Oke. Dalam Alkitab adalah banyak contoh-contoh teladan. Kita boleh ikut untuk menjadi setia seperti Henok. Nanti kita akan lihat dalam khotbah. Baik, Dad, kita pergi kepada lagu yang keempat yang bertajuk apa, Dad? Lagu yang keempat bertajuk Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Saya dan si Dad dan Anda, kita tidak boleh berjalan sendiri dengan kita punya kekuatan sendiri. Tapi kita perlukan kekuatan Yesus supaya kita boleh berjalan dalam landasan yang Tuhan sudah tentukan. Agar kita jangan tersesat, kan? Sakit kalau tersesat. Kita akan jatuh, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi beri aku, ku tak dapat jalan sendiri. Yang akan disampaikan oleh Jambai Production disampaikan oleh dua orang pastor, yaitu seorang pastor senior dan seorang pastor yang lebih muda, yaitu pastor Jim dan juga pastor Ronald. Mari kita menikmati lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Dipersilakan. Asinglah jalan
biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ada orang yang menolong biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bila badai datang menyerangku, Kaulah tempatku berteduh. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Amin. Rasanya Deb mampu berjalan sendiri. Boleh dengan bantuan daripada Tuhan. Ya, boleh Deb berjalan tanpa Dade? Kalau bersama dengan Tuhan boleh. Tanpa Dade? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Maksudnya mesti bersama dengan Tuhan kan? Iya, betul. Ya. Oke. Jadi satu soalan yang spontan yang saya tanyakan kepada Deb, anak saya. Semoga dia tidak stres dengan soalan-soalan ayah dia. Oke, jadi yang penting anak, ayah, ibu, keluarga kita sama-sama berjalan bersama dengan Yesus. Yesus. Jadi mari kita berdoa. Oke, kita minta. Pimpin kita dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami sudah berkumpul dalam ruangan ini dan kami akan mendengarkan banyak firman-Nya Tuhan, dan biarlah Engkau terus beserta dengan kami dalam siaran kami pada kali ini. Kami serahkan doa ini dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Deb.
Amin dengan doa tadi. Nah, seperti saya kata tadi, macam si Beba, Beba, itu nama yang ada dalam cerita mission kita. Yang mana dia setia kepada Yesus dan tidak memilih hobi dia, kegemarannya itu bermain bola keranjang. Jangan tanpa membuang masa, mari kita menikmati berita mission pada Sabat ini yang bertajuk, sekejap ya, yang bertajuk tiada jalan keluar. Tiada ada jalan keluar, tapi dalam Yesus Ada jalan. ada jalan. Sentiasa ada jalan. Amin. Mari kita menikmati berita misi Sabat ke 10. dipersilakan. Dipersilakan. Shalom, berita mision Sabat 10 bertajuk Tiada Jalan Keluar. Kisah Baiba dari negara Latvia Sukan adalah kegemaran Baiba. Dia memberikan segala-galanya untuk Sukan. Dia sangat suka bermain bola keranjang. Dia menyukai para juru latihnya. Setiap kali dia menyertai perlawanan, dia memberikan apa sahaja dengan harapan untuk menang. Tetapi, apabila Baiba bersiap untuk pembaptisan, dia menyadari bahwa dia terpaksa berhenti bermain bola keranjang. Banyak perlawanan telah dijadwalkan pada hari Sabat. Dia ingin menghormati Tuhan dengan memelihara hari Sabat. Gadis berusia 16 tahun itu menghadapi tugas berat di negara asalnya, Latvia. Sukan telah menjadi hidupnya. Sekarang, dia perlu menyampaikan berita itu kepada juru latihnya. Tentu itu menyakitkan. Para juru latih sudah seperti ibu bapak kepadanya. Mereka telah melaburkan banyak tenaga untuk melatihnya. Dia juga perlu memberitahu rekan sepasukannya. Dia bukan sahaja sebahagian daripada pasukan bola keranjang, tetapi juga merupakan ketua pasukan. Dia paham bahwa tanpa penyertaannya, pasukan itu akan menghadapi cabaran besar di gelanggang bola keranjang. Baiba berdoa, "Tuhan, bagaimana saya akan memberitahu mereka?" Nampaknya tidak ada jalan keluar. Gadis remaja itu memutuskan untuk bermain dalam satu perlawanan terakhir pada hari Sabat. Pada separuh masa perlawanan, Baiba mendapati dirinya sendirian di dalam bilik persalinan. Hati nuraninya mengganggunya. Dia berlutut dan berdoa. "Tuhan, tolong lakukan sesuatu," dia berdoa. "Saya tidak mau bermain bola keranjang lagi pada hari Sabat. Saya mau mengikut Engkau. Tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk memberitahu juru latih saya. Itu akan amat menyakitkan bagi mereka. Tetapi saya berjanji kepada Engkau bahwa ini akan menjadi permainan Sabat saya yang terakhir." Nampaknya tidak ada jalan keluar. Selepas doa itu, Baiba tidak sehat. Juru latih memeriksanya dan mendapati tekanan darahnya sangat tinggi, yaitu 200. Baiba dimasukkan ke hospital. Selepas menjalankan beberapa siri ujian, seorang dokter datang kepada Baiba dengan berita yang mengejutkan. "Anda dilahirkan dengan hanya satu buah pinggang," katanya kepadanya. "Anda tidak boleh bermain bola keranjang lagi." Baiba hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Dia tidak terujak karena hanya mempunyai satu buah pinggang. Tetapi, kini dia boleh menjelaskan dengan mudah kepada juru latih dan rekan sepasukannya mengapa dia terpaksa berhenti bola keranjang. Dia menyampaikan berita itu kepada para juru latih dan rekan sepasukannya. Mereka bersimpati. Mereka faham. Baiba gembira karena Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Tetapi, dia berasa sedih mengucapkan selamat tinggal kepada Sukan. Sukan telah menjadi seluruh hidupnya. Kemudian, dia teringat bahwa dia mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada Sukan. Dia mempunyai Yesus. Dia berdoa, "Yesus, tolong berikan saya sesuatu yang baru dalam hidup saya, karena saya tidak boleh bersukan lagi." Tidak lama selepas doa itu, seorang kawan memberinya gitar untuk dimainkan. Baiba tidak pernah bermain gitar sebelum ini.
Dia berlatih beberapa chord. Ia tidak terlalu sukar. Selepas hanya sehari belajar, dia dapat memainkan sendiri lagu-lagu yang mudah. Dia sangat teruja. Yesus telah memberkati dia dengan bakat musik. Hari ini, Baiba berusia 42 tahun. Dia masih bermain gitar. Walaupun dia tidak lagi bermain bola keranjang, dia telah mengetahui bahwa dia masih boleh mengambil bahagian dalam sukan lain. Mempunyai hanya satu buah pinggang tidak menamatkan kehidupan sukan saya, katanya sambil tersenyum lebar. Saya masih boleh bermain ski dan melakukan sukan lain. Persembahan Sabat ke-13 suku ini akan memberi peluang kepada orang di Latvia untuk bermain sukan dalam konteks berpusatkan Kristus. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 akan membantu membina sebuah bangunan di ibu kota Latvia, Riga, yang akan berfungsi sebagai pusat pengaruh di mana keluarga boleh terlibat dalam sukan dan mengambil bahagian dalam kelab kesehatan. Terima kasih karena merancang persembahan yang murah hati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dengan berita misi Sabat ini, Baiba, saya rasa Baiba dia banyak membuat refleksi diri. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat tindakan si Baiba, saya rasa saya juga perlu membuat refleksi diri. Betul. Semua kita perlu membuat refleksi diri. Mungkin bila kita buat refleksi diri, kita buat perbandingan bagaimana hidup kita pada waktu kita tersesat dan bagaimana hidup kita waktu kita hidup selari dengan perintah Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita senantiasa bahagia, Ya, betul. gembira. Tetapi kalau kita sesat dengan Tuhan, kita kehilangan sesuatu. Apakah sesuatu itu, Deb? Solan spontan. Kita kehilangan tempat bergantung. Benar. Amin sekali. Kita kehilangan tempat bergantung karena satu-satunya tempat kita bergantung hanyalah Tuhan saja. Ya. Jadi kita akan mendengar dulu lagu yang berapa sudah? Kelima Sudah kan? Kelima sudah yang disampaikan oleh kumpulan EY Lotong. EY daripada Gereja SD Lotong. Ingat? Minggu ini? Oh iya. Ya, kan? Kita ada pelawat. Kita ada Jalan, pelawat. ya. Pada hari kita buat rakaman ini, hari Kamis, malam Kamis, Jumat, pada hari Sabat ke-10, kita menerima kunjungan balas pantun, lawatan Ya. balas pantun daripada Gereja SD Lotong. Ya, jadi ya puji Tuhan. Jadi kita akan siarkan lagu daripada penyanyinya adalah Juarena. Oke, Juarena. Apa tujuh dia tuh, Dek? Tajuk yang kumpulan ini sampaikan, Ya, Tuhan dia solo. selalu. Solo. Solo. Ya, secara solo. Baiklah, tajuk dia adalah Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Dan video ini disediakan oleh Sontiki Production. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati lagu yang kelima, Tuhan selalu menolongku. Dipersilakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Amin. Amin. Pada saat ini kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau belajar firman lewat lagu dan juga berita misi dan juga khotbah di Sabat ini. Kami mau terus berjalan bersama Yesus dan kami mau terus setia kepada Yesus. Biarlah Tuhan yang terutama dan biarlah kami mengutamakan hanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pada Sabat ini kita akan meneruskan khotbah di Sabat yang ke-10. Namun kita mau berkenalan dahulu dengan pembicara kita dan kita sudah memberi sedikit bayangan tentang apakah khotbah yang beliau sampaikan, yaitu tentang Henok. Jadi kita akan menikmati itu dalam khotbah. Namun pembicaranya pada Sabat ini, terima kasih kepada pembicara kita pada Sabat ini, yaitu Saudara Sonny Regan Ismail. Dan beliau berasal daripada Kampung Tenggilan. Dan sekarang ini keanggotaan beliau adalah di gereja kita, Gereja SDA Bundu Tahuri, dalam daerah Geratau, tepat sekali. Dan sekarang ini beliau melayani di Gereja SDA Bundu Tahuri. Jadi tanpa membuang masa, saya percaya saudara kita ini mempunyai message yang ingin dia sampaikan buat kita semua. Dan apa yang beliau sampaikan itu pasti menjadi berkat. Amin. Pada kita. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan Saudara Sonny Regan Ismail untuk menyampaikan khotbah di Sabat yang ke-10. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Sabat, puji dan syukur kepada berkat Tuhan melalui channel Pamasi Media, di mana berkat-berkat rohani yang kita nikmati bersama Sabat ini. Saya bawakan satu tajuk, berjalan dengan Allah. Tapi sebelum kita memulakan, saya senang untuk membawa kita di dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan di sorga dan di bumi. Saat ini kami mau mendengar akan firman Tuhan. Urapi kami, jamah hati kami oleh kuasa Roh Al-Kudus Tuhan, agar kerinduan kami akan firman Tuhan dan kerinduan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan melaksanakannya dan melakukannya. Lindungi kami oleh kuasa malaikat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, saya mengambil di dalam Kejadian 5 ayat 21 dan 24. Di sini mengisahkan tentang kehidupan Henok. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kita highlightkan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, dan yang kedua kita highlightkan Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Melalui Kejadian 5 ayat 21 dan 24 kita boleh memperhatikan 3 rahasia hidup di dalam kehidupan Henok. Yang pertama, Henok berjalan dengan Allah. Yang kedua, Henok berkomunikasi dengan Allah. Dan yang ketiga, Henok bekerja untuk Allah. Berjalan dengan Allah, Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Alkitab berisikan cerita perjalanan umat Allah dari Eden pertama menuju ke Eden kedua, yaitu kerajaan surga. Dan perjalanan ini tidak akan pernah mencapai tujuan jika tidak ada kesepakatan bersama, yaitu tidak mau maju bersama dalam pelayanan Tuhan ataupun tidak mau pergi kemana yang disuruh pergi.
Kalau kita lihat kehidupan Henokh bukan hanya sekadar hidup seperti hanya menurut Tuhan, tetapi Henokh hidup dalam persekutuan dengan Allah. Artinya Henokh akrab dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Apabila kita menjadi seperti Henokh, mau menjadi seperti sikap Henokh, kita harus ada persekutuan dengan Allah, karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan intim dengan Tuhan. Henokh bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Ada hubungan kasih di antara Henokh dengan Allah. Henokh juga percaya penuh dengan Allah. Itu yang Henokh lakukan, yang kita boleh pelajari daripada kehidupan Henokh. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Henokh akrab dengan Tuhan, apabila kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, maka kita boleh mendengar suara Tuhan ataupun Allah melalui alam ciptaan Tuhan, melalui Roh Al-Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, melalui kitab suci. Dan kita boleh mencurahkan isi hati kita yang terdalam kepada Tuhan melalui doa pribadi kita, melalui keluarga, melalui jemaah. Kalau kita lihat kehidupan Henokh bukan hidup senang, tetapi Henokh juga hidup sama seperti kita, yang penuh dengan kesibukan di dalam pekerjaan, dalam kehidupan dia sehari-harian. Jadi di dalam buku para nabi dan bapa menuliskan bahwa di tengah kesibukan tugas sehari-hari, Henokh menyisihkan waktu untuk berhubung dengan Tuhan. Semakin sibuk dan semakin berat tugas Henokh, semakin bersungguh-sungguh Henokh berdoa. Henokh memperkembangkan satu kebiasaan dia, yaitu mengasingkan diri pada jam-jam tertutup untuk berdoa. Jadi saya percaya bahwa kita juga sibuk dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang ketika kita sibuk di dalam pekerjaan, kita memberikan alasan untuk susah untuk menyisihkan masa untuk bersama dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi pelajaran pada Sabat ini mengajak kita supaya kita berubah menjadi seperti Henokh. Semakin kita sibuk dalam pekerjaan, semakin kita berat dalam pekerjaan, kita kembangkan lagi kebiasaan kita untuk menyisihkan diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita meletakkan Tuhan yang pertama di dalam segala aspek kehidupan kita, maupun di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi kita. Biarlah kita meletakkan Tuhan yang pertama terlebih dahulu. Biarlah Tuhan dahulu, baru pekerjaan kita. Dan yang ketiga, bekerja bagi Tuhan. Henokh melakukan apa yang Allah inginkan. Henokh melakukan apa yang Tuhan senangi. Maka apa yang Tuhan senangi, itu yang Henokh senangi. Apa yang Tuhan benci, itulah yang Henokh juga benci. Henokh bekerja dengan motivasi. Semua pekerjaan yang Henokh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri dia sendiri. Ketika kita bekerja di dalam pekerjaan kita, apa sekalipun jenis pekerjaan kita, biarlah kita bekerja dengan jujur. Biarlah kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita, diri kita sendiri. Biarlah Tuhan yang kita muliakan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, biarlah kita berbuat kebajikan kepada banyak orang, tidak membeza-bezakan orang, tindakan kasih tanpa pamrih, dan juga memberitakan Injil keselamatan, juga menuntun orang kepada Tuhan supaya mereka juga selamat. Kita sebagai seorang Seventh-day Adventist, umat-umat kebenaran, kita mempunyai terang kecil. Biarlah kita menggunakan terang kecil kita itu di mana kita berada, di mana kita ditempatkan. Biarlah kita gunakan
talenta kita itu, cahaya kecil kita itu untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk membawa orang yang merindui kebenaran Tuhan agar mereka juga selamat ketika Yesus datang ke dunia ini kali yang kedua. Kristus adalah teladan kita. Ketika Yesus hidup di dunia ini, Yesus juga sama seperti Henokh. Yesus meletakkan Bapa yang terutama. Yesus berjalan dengan Bapa di surga. Yesus juga berkomunikasi dengan Bapa di surga. Yesus juga bekerja untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam buku para nabi dan bapa menuliskan hasil-hasil pergaulan Henokh dengan Tuhan. Semakin lama bergaul, Henokh semakin bercahaya memantulkan citra Allah. Bukan hanya dalam bentuk tabiat atau perilaku, tetapi juga dalam bentuk jasmani. Wajah Henokh bersinar dalam cahaya kesucian seperti yang menyinari wajah Yesus Kristus. Selepas Henokh berkomunikasi dengan Allah di surga, orang-orang jahat sekalipun terharu memandang wajahnya yang memantulkan citra surga. Lihat, ketika kita melakukan 3 rahasia kehidupan Henokh di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita juga boleh memantulkan citra surga kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, keluarga kita, sahabat kita, tempat kita bekerja. Kita boleh memantulkan citra surga itu, bukan saja daripada perilaku, tapi jasmani juga akan menyinari kita. Mahukah kita hidup seperti Henokh dan Kristus Yesus? Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berkomunikasi dengan Yesus Kristus. Kita bekerja untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Hidup bergaul dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, mendengar suara Allah, berbicara dengan Allah, menghidupkan tabiat surgawi, hidup dalam kesolehan, hidup dalam kesetiaan, bekerja sama dengan Allah, berbuat kebajikan, dan mengabarkan Injil. Ada satu ilustrasi di sini. Seorang gadis kecil, dia menggambarkan pengalaman Henokh, kehidupan Henokh kepada ibunya. Dia katakan, "Mama," katanya, "satu hari Henokh dan Tuhan berjalan bersama-sama. Mereka berjalan dan mereka berbicara, dan mereka berbicara dan mereka berjalan. Sampai akhirnya Henokh berkata, 'Oh Tuhan yang kekasih, sekarang sudah malam. Sebaiknya aku pulang.' Dan Tuhan berkata, 'Mengapa Henokh? Kita sudah berjalan begitu lama bersama-sama. Saya percaya bahwa kita lebih dekat ke rumah saya daripada ke rumahmu. Kenapa kau tidak pulang denganku malam ini?' Jadi Henokh pulang dengan Tuhan dan hidup selama-lamanya dengan Allah. Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah hampir menuju kerajaan surga, tetapi kita mau pulang ke rumah kita. Tetapi saya percaya bahwa ilustrasi ini sangat dalam maknanya, dan saya percaya bahwa kita paham akan maksud ilustrasi ini. Kerajaan surga itu sudah menjadi bahagian kita. Jadi laksanakan, kabarkan Injil Tuhan, bekerjalah bagi Tuhan. Tabiat Henokh itu mirip seperti dengan tabiat Tuhan dan tabiat surga, sehingga dia layak tinggal di surga, bukan di dunia. Kita juga sama seperti Henokh. Kita lebih sesuai tinggal di dalam kerajaan surga, bukan di dunia ini. Biarlah tabiat kita menjadi sama seperti Henokh, agar tabiat kita itu mirip seperti tabiat surga ataupun tabiat Tuhan. Ada 4
kesimpulan yang saya mau berikan kepada kita pada sabat ini, pelajaran daripada persahabatan antara Henokh dan Allah. Yang pertama, tidak mustahil hidup saleh di tengah dunia modern yang makin kacau ini. Dan yang kedua, tabiat adalah paspor kita ke surga. Dan yang ketiga, tabiat surga dapat dikembangkan melalui berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Dan yang keempat, orang percaya akan diangkat hidup-hidup ke surga. Saya mengajak saudara-saudari agar kita berjalan bersama dengan Tuhan sama seperti Henokh, berkomunikasi dengan Tuhan sama seperti Henokh, bekerja untuk Tuhan sama seperti Henokh. Sabat inilah firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini boleh membawakan kita untuk lebih setia dan dekat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat melayani. Amin. Amin. Terima kasih dengan khotbah yang disampaikan oleh Saudara Sony Regan Ismail. Puji Tuhan, kita sudah diperkuatkan, ya, bukan senang untuk kita berjalan bersama Yesus. Benarkah berjalan bersama Yesus? Ya. Saya ini soalnya saya pernah tanya dulu juga, jadi saya ulang balik. Jadi pernah tanya nih, pernahkah berjalan bersama dengan Yesus? Sejujurnya tidak. Tetapi secara fisiknya penat. Namun penat itu sebenarnya menguatkan kita. Semakin kita matang dalam kerohanian kita. Jadi untuk bersama dengan Yesus kita perlu bekerja. Contoh, kita mesti turun dalam pelayanan. Kita mesti pergi melawat, kan deh? Ya, betul. Kita perlu pergi membuat pelayanan masyarakat, tolong orang. Ya. Jadi semuanya itu memerlukan kudrat kita. Namun kita seperti emas. Macam mana emas tuh, Dek? Emas kalau mau jadikan Tulen. itu emas tulen, itu emas dia perlu dibakar. Iya. Perlu dibakar sampai dia jadi emas yang tulen. Jadi kita pun perlu bekerja, perlu menghadapi cabaran. Ya, supaya kita pun semakin kuat dalam kerohanian kita. Amin. Jadi kita akan tahu quality kerohanian kita. Ya, jadi kita semakin kuat berjalan bersama dengan Yesus. Seperti tema kita pada sabat ini. Jadi masih dengan firman tadi, pada saat ini kita akan menyanyikan lagu. Bukan kita yang menyanyi. Ya, kita akan mendengarkan. Nah, dari satu kita akan mendengarkan lagu yang terakhir, lagu yang ke-6 yang bertajuk Beri Aku Jalan Sertamu. Lagu yang saya nyanyikan tadi, yang sumbang sedikit itu. Oke, tapi kali ini kita akan menyanyikan daripada video yang disediakan oleh Hope Channel yang disampaikan oleh Lydia Wanta. Mari kita menikmati lagu ini. Beri Aku Jalan Sertamu. Persilakan. Beri aku jalan sertamu seperti Henokh waktu dulu, dan tetapkanlah hatiku dalam perjalanan itu, meski
sendiri karena topan menghampiri, banyak jerat hadang kaki, ribuan musuh membenci, gelombang pun sangat mendru. Beri aku jalan sertamu. Kalau Engkau pimpin tetap penarikan dunia lenyap, ku berjalan dengan berani memikul salib sendiri hingga ku lihat gerbangmu. Beri aku jalan sertamu. Beri aku jalan sertamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat penjagaan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan yang kami sudah pelajari bersama sebentar tadi memberikan kami satu kesenangan untuk terus melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Bapa di sorgawi, biarlah Tuhan memimpin kami. Kami mau menjadi sama seperti Henokh, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Setiap pekerjaan kami, biarlah kami terus muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan yang indah ini kami sudah pelajari dengan baik dan dimengerti. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Kami sekarang sedang berjalan. Seperti juga kita berjalan bersama dengan Yesus. Saudara-saudari, terima kasih dengan kita berjalan lagi deh. Oke. Kita berjalan lagi. Terima kasih dengan kebersamaan kita semua di Sabat yang ke-10. Terima kasih semua. Kita berjalan lagi karena kita tetap mau berjalan bersama dengan Yesus. Sampai bila? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kembali kita terus berjalan. Jadi, terima kasih dengan semua pelayan yang melayani pada Sabat yang ke-10. Juga pengkhotbah kita. Saudara Sony Rigit Ismail, terima Dan kasih. sebenarnya kita lupa untuk memperkenalkan kita punya penyampai berita misi. Ya. Kita jalan bersama kita. Penyampai berita misi pada Sabat ini sebenarnya anak saya juga, yaitu Dwayne McNee. Oke, pada masa kita membuat siaran ini, dia bekerja di belakang tabir. Ya, dia juga Dia berada, dia sedang mengendalikan kamera. Jadi, mungkin cukuplah kita berjalan pendek. Jadi kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Oke, sampai Maranatha. Apapun keadaan kita, jatuh bangun, kita jatuh, kita mesti bangun, bangkit kembali. Kita pergi kepada Yesus.
Karena kita ini tidak sempurna, Dep. Kita akan melakukan dosa. Bila kita berdosa, ingat kembali, refleksi balik kan, Dep? Refleksi balik. Oh, kenapa saya begini? Kenapa saya tinggalkan Tuhan? Jadi mari kita kembali kepada Yesus dan Jalan bersama dengan Yesus. Jadi kita sudah habis di siaran ini. Terima kasih kepada Dep karena sudi menjadi tetamu undangan saya pada sahabat ini dan sudi bersama-sama mengacara untuk secara Pamasi Media pada sahabat ke-10. Kita jumpa lagi pada sahabat depan di sahabat yang ke-11 dan kepada yang berduka, Dep, apa pesanan Anda? Kepada keluarga yang Bersedih. Semoga Anda diberikan kekuatan daripada surga. Amin. Dan semoga kita Terus bersandar. Ya, Terus bersandar kepada Tuhan. Jadi, Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye. bye-bye. Kita jumpa lagi sahabat depan.